Urut mereposisi sendi lutut bersama Ferry Jaya Priyana dari Ferry JP Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan ada yang sedang sakit terkilir pada lutut atau dengkulnya, dan sekarang kita akan mencoba mengobati lutut atau dengkulnya. Diperkirakan karena pada saat berjalan kakinya kram, tapi dilanjutkan terus sehingga terjadi bermasalah pada tulang rawan di lututnya. Sekarang kita akan mencoba membenarkan atau mereposisi daripada tulang rawan, dan kita perbaiki pada scalp atau lutut di depan, tulang tempurung. Jadi itu posisinya tidak tepat sehingga terjadi apabila jalan bunyi krek-krek. Ini yang menterapi adalah Mas Tri dari Cilengsi, Kelapa Nunggal. Ya teman-teman, berdasarkan diagnosa diperkirakan klien mengalami sakit karena masalah pada meniskus robek. Meniskus robek ini karena masalah degeneratif atau faktor usia. Sekarang kita reposisi di depan lutut dengan asumsi karena pergeseran tulang. Nah, jika terjadi pergeseran tulang atau dislokasi lutut, maka akan diperlukan tindakan reposisi tulang tersebut. Nah, perlu dipastikan terlebih dahulu apakah memang terjadi pergeseran tulang lutut atau hanya cedera otot. Setelah itu, apakah pergeseran tulang lutut itu tidak disertai dengan cedera jaringan di sekitarnya? Nah, pada kondisi yang ringan, dislokasi tulang lutut ini dapat direposisi secara manual tanpa harus dilakukan tindakan operasi. Sehabis tindakan reposisi ini, penderita akan disarankan untuk mengistirahatkan kakinya. Teman-teman, reposisi di depan lutut itu merupakan problem pada meniskus yang berbentuk bulan sabit atau huruf C kecil yang melekat pada bagian atas tulang kering. Selain menjaga keseimbangan tubuh pada saat untuk pendistribusian nutrisi ke jaringan di sekitarnya, meniskus terutama berguna untuk melindungi tulang paha dan tulang kering agar tidak saling bergesekan ketika sendi lutut bergerak. Penyebab meniskus robek atau robekan pada meniskus ini disebut dengan meniskus tear. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkannya, antara lain karena cedera. Di kalangan pencinta olahraga, cedera meniskus kerap disebut dengan cedera lutut. Cedera ini bisa terjadi akibat gerakan yang memaksa lutut memutar sewaktu kaki sedang berpijak kuat, misalnya ketika bermain bola, dan bisa juga karena hiking. Yang kedua, penuaan. Robekan meniskus ini lebih sering terjadi pada orang yang berusia di atas 30 tahun. Klien kebetulan berusia paruh baya sekitar 50 tahunan.
Seiring bertambahnya usia, meniskus akan melemah fungsi dan strukturnya, sehingga lebih mudah robek. Hal ini bisa terjadi meskipun gerakan yang dilakukan sederhana saja, misalnya karena jongkok, menginjak permukaan yang tidak rata, apalagi naik pegunungan yang sedang atau terjal ketinggiannya. Ya teman-teman, tanda dan gejala robekan meniskus sama seperti cedera lutut lainnya. Meniskus yang robek dapat membuat Anda mengalami gejala-gejala berikut ini. Bunyi klik saat terjadi cedera, rasa nyeri atau sakit pada bagian lutut, kemudian lutut terasa kaku dan membengkak, lutut terasa seakan terkunci, tidak mampu menggerakkan atau meluruskan lutut. Nah, penanganan robekan meniskus ini tergantung pada ukuran dan lokasi robekan. Ada beberapa metode untuk menangani robekan meniskus, yakni metode konservatif, pengobatan medis hingga prosedur operasi. Untuk kedua pengobatan terakhir, medis dan prosedur operasi kami tidak bahas. Sekarang pengobatan dengan metode konservatif. Untuk robekan meniskus ringan, penanganannya bisa dilakukan dengan metode RICE, Rest, Ice, Compression, and Elevation. Rest istirahat, istirahatkan lutut dan batasi aktivitas Anda. Gunakan kruk ketika berjalan untuk mengurangi rasa nyeri. Kemudian S, kompreskan es pada area yang cedera selama 15-20 menit setiap 3-4 jam sekali, selama 2-3 hari, atau sampai nyeri dan bengkak hilang. Kemudian yang ketiga, compression atau tekanan. Tekanan berguna untuk mencegah pembengkakan bertambah parah. Biasanya tekanan didapatkan dari perban elastis yang dibebatkan mengelilingi lutut. Dan berikutnya adalah elevation atau peninggian, yakni mengangkat kaki dilakukan untuk mengurangi pembengkakan. Anda bisa duduk bersandar atau berbaring dan menaikkan kaki Anda lebih tinggi dengan memberikan ganjalan bantalan di bawah tumit. Kemudian yang keempat, terakhir atau reposisi di belakang lutut. Ligamen yang berada di belakang lutut sangat berperan dalam mendukung gerakan tiba-tiba. Hasilnya gimana, Ndra? Nah, Enak kan? ligamen itu letaknya pada persendian femur Dan persendian reposisinya tibial. sukses. Sekarang tidak sakit lagi. Ya teman-teman, apabila terasa ada gumpalan pada bagian belakang lutut, bisa jadi itu gejala cedera di bagian lutut. Nah demikian teman-teman, sekarang sudah tidak terasa sakit, pengobatan berhasil, dan kami mengucapkan terima kasih. Don't forget to subscribe, comment, like, and share bersama kami Ferry Jaya Priyana dan Rumah Sehat Tera Afiat. Don't forget to subscribe, comment, like, and share.